begitu lewat di sini tuh ada semacam kayak suara sapi begitu. Jadi suaranya ketika kita masuk dari sana ke sini itu menuju tuh suaranya hidup Bang ya. Ini berada di pabrik Gulang Gondang. Pabrik ini sudah tidak operasional karena memang sudah tidak ada produksi. Dulu produksi di sini sangat besar sekali. Wilayah Klaten ini ada semacam kayak musim-musim untuk tanam padi dan sebagainya. Tanam padi dan sebagainya menjadi bagian dari candi-candi yang dikumpulkan, yang ditemukan di seputaran dari apa namanya, pabrik gula ya, gitu ya, pabrik gula begitu. Jadi ini sejarahnya itu dari perkebunan tebu yang dikumpulkan di sini ya. Ini jalan air tadi Mas Sukat bilang Jaladwara ya, memang benar ya. Ini untuk kalau dilihat dari Jaladwaranya ini bagian dari candi yang sangat besar ya. Ukurannya candi-candi besar. Kita akan eksplor ke belakang. Oke. Dulu ini adalah salah satu pabrik gula yang sangat besar, terkenal, dan ini pusatnya. Kita lihat ini ada perumahan-perumahan pejabat-pejabat pabrik gula di sana. Di sana ada kolam renang dan sebagainya. Dan sekarang menjadi tempat untuk film ya, syuting dan sebagainya. Ini bagian belakang. Meskipun terbengkalai atau sudah tidak beroperasi lagi, tapi masih terawat Pak ya? Ya karena ini sudah difungsikan untuk menjadi objek wisata, Mas. Destinasi wisata juga. Objek wisata di sana tadi kan sudah ada semacam kayak resto dan sebagainya. Dan kita akan menuju ke suatu halaman belakang ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah bagian dari lingga yoni dan ini adalah yoninya yang ditempatkan di sini. Cuma dikasih hiasan sini seperti penghias gitu, sebenarnya sudah berubah fungsi ya. Ini yoni Mas. Yang bawah asli yoni Pak ya? Ya, ini asli nih. Yang ini. atas baru ya? Yang baru ini hiasan tambahan ya, oh, tambahan. Hiasan. Ini yoni dijadikan ya. Akhirnya modelnya seperti ini. Saya tidak tahu apakah yang masang ini tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari yoni. Ya, bagian dari yoni. Dan mungkin teman-teman jarang ya ini di dalam kepercayaan Hindu adalah Dewa Nandi. Bukan Nandini ya, kalau Nandi Nandini itu kan wahana atau kendaraan dari Dewa Siwa, tapi ini Dewa Nandi. Jadi berkepala sapi, tubuhnya manusia. Ini juga gaya-gaya pada Mataram kuno sekitar tahun 800-900-an Masehi. Dan ini kalau saya temukan memang sudah agak
langka, dimana kalau wujud dari Dewa Nandi atau Dewa Sapi ini bisa kita lihat. Dan ini relatif masih utuh, kita bersyukur masih bisa menyaksikan karya dari leluhur kita. Monggo didekatkan, dan ini memang sangat luar biasa. Dewa Nandi. Jadi ada perbedaan antara Nandini sama Dewa ya. Nandi. Kemudian Sebelah kanan Pak, nah ini Ganesha Pak ya. ini Dewa Ganesha itu juga sudah gaya-gaya abad yang ke-89-an, dan ini sudah sangat sepuh sekali, sangat tua sekali, yang dipasang untuk menuju ke belakang sana, area sana. Di sini ditempatkan Dewa Ganesha gajah dan Dewa Nandi sapi Untuk menuju ke halaman belakang sana. Di sana itu ada semacam kayak laborat ya, tanaman tebu di belakang sana itu. Itu yang di tengah itu taman itu apa itu Pak? Peninggalan bukan itu? Itu dulu tempat pancuran air, tempat istirahatnya pejabat-pejabat di sini, di pabrik gula sini. Kita akan menuju ke salah satu yang fenomenal di sini, yaitu Arca Nandini. Arca Nandini ini saya ketahui, kemudian itu prosesnya selama hampir 4 bulanan lebih, Mas. Saya mendengar suatu auman sapi ketika saya mengendarai mobil mau menuju ke tempat kerja saya itu. Bukan auman kendaraan, tetapi auman suara sapi yang ada di dalam pabrik gula ini. Kemudian nggak saya respon selama 4 bulan lebih, tapi pada bulan yang ke-5 atau ke-6 gitu saya resah. Kemudian saya masuk ke sini. Di sini tuh belum terawat seperti ini, belum dipakai untuk syuting film, tetapi wujudnya kayak hutan belantara gitu ya. Ini ilalangnya tinggi-tinggi sekali. Ya, kita akan menuju ke sana. Kita lewati sini lagi ya. Jadi logikanya ini kan tengah kota Pak ya, ada suara sapi gitu yang buat tanda tanya jenengan ya. Saya secara pribadi seperti itu, karena memang saya pada waktu itu memang belum punya jiwa cinta sama benda-benda peninggalan dari leluhur ya. Tapi karena selama 4 bulan itu 4 bulan lebih prosesnya, saya tuh dibuat resah. Setiap melewati lintasan ini, di dalam pabrik ini terdengar suara sapi, gitu kan. Ya kayak sapi melenguh gitu ya. Tapi nggak saya reken sama sekali, saya nggak mikir gitu. Ini apa gitu loh. Begitu saya sudah nggak tenang gitu ya, akhirnya saya berhenti di depan pabrik gula. Saya permisi sama security, mohon izin untuk saya tanya, Pak, apakah di sini ada sapi gitu. Jawabannya security-nya nggak ada. Terus tapi saya izin boleh Pak muter-muter, kalau saya di sini kok ada sapi, suara sapi yang sering saya dengar gitu. Kalau patung sapi ada gitu. Nah, akhirnya saya cari Mas. Itu pun saya nggak dikasih tahu titiknya di mana gitu ya. Suruh nyari sendiri. Nah, suruh nyari sendiri, dan itu masih dulu alang-alang masih tinggi-tinggi Mas. Itu kalau itu masih setinggi pinggang-pinggang ini alang-alangnya. Akhirnya saya cari di sebelah gedung tua ini, perkantoran ini, nanti istana beliau. Kita akan ke sana. Oke, ini salah satu semacam kayak ikonnya pabrik gula, kantor resminya pabrik gula peninggalan kolonial Belanda ya. Dan kalau tidak ada aktivitas syuting atau apa, memang kondisinya ya seperti ini. Ini kantor utamanya Pak ya? Ya betul. Kantor utamanya ini. Betul. Dan ini masih orisinil ya, lampu-lampu masih ketinggalan Belanda semua ini. Dan ini, aduh, nggak bisa membayangkan ini visualnya seperti apa. Teman-teman, dulu di sini benar-benar ilalang ya. Saya tidak tahu, dulu ini sangat tertutup sekali, ilalangnya
banyak, kemudian sekarang bersyukur sudah bersih karena buat syuting film ya. Dan di atasnya itu kalau kita lihat ini ada pohon bunga kenanga ya, kenanga itu. Betul. Ya. Dan ini apa namanya? Kandil nih. Menurut sejarahnya memang apa ya? Beliau memilih tempat di sini sendiri itu ketika saya apa namanya semacam kayak merenungkan, memang pohon kandil putih ini yang selalu memayungi Arca Nandi ini. Kalau teman-teman apa ya perhatikan Arca Nandi ini, silahkan di-shoot detailnya. Ini sangat luar biasa gagahnya dibandingkan dengan Arca Nandini yang lain. Seperti punuknya, kemudian leher, gelambirnya yang ada di ini, semacam apa itu ya, itu sangat hidup sekali. Jadi berkat petunjuk dari suara Ya, betul. sapi, kan akhirnya ini ilalang kan dulu Pak? Ya, saya secara pribadi waktu itu belum fokus untuk bagaimana menghayati atau energi-energi dari peninggalan dari leluhur zaman dulu ya. Ini prosesnya saya, ya itu tadi saya ceritakan. Bulan ke-6 lah saya itu udah nggak sanggup lagi karena begitu lewat di sini tuh mau berangkat ataupun mau pergi, ya ini ada semacam kayak suara sapi begitu. Ya akhirnya saya sembahyang dan memang ada apa, kalau ini saya masuk ke kategori istimewa ya teman-teman, karena selain gagah walaupun ukurannya sedang lah ya, tapi lebih hidup Pak ya? lebih hidup ya? Perhatikan aja semacam kayak hidungnya tuh, terus matanya, tanduknya, kemudian ya ini nih sayang telinga. ya. Setelah menemukan ini Pak Ken, ya kan berhasil jenengan menemukan walaupun di tengah ilalang ya. Iya. Adakah kejadian mistis selain dari suara yang jenengan dengar itu setelahnya gitu? Saya pertama datang sendiri, tetapi habis itu ngajak temen gitu masuk di sini. Suara sapi itu masuk ke video Mas, masuk ke rekaman. Suaranya Pak? Nah, suaranya. Jadi suaranya ketika kita masuk dari sana ke sini itu menuju itu suaranya, sengaja jenengan membawa handphone untuk merekam? Ya teman saya nyoteng dari belakang gitu toh, tapi begitu kita putar itu suaranya tuh jelas, suaranya jelas gitu loh, bukan suara mobil, bukan ngueng gitu, bukan, tapi mau suara sapi gitu. Begitu kita dengarkan, loh kok bisa masuk di ini juga ya, di visual itu loh ya, di rekaman video gitu ya. Bisa dibilang bahwa bentuknya memang arca, Iya betul. tapi sebenarnya hidup Bang ya. Ya gini ya Mas ya, Ada suara atau yang memang nyata tervisual oleh apa namanya rekaman kan gitu. Kalau secara pribadi, kalau misalnya saya tidak punya pengalaman itu, saya juga tidak tahu kalau di sini ada Arca Nandini, Mas. Idealnya kan gitu ya. Wong saya tuh nggak ngeh sama sekali ngurusin apa ya gitu kan. Tetapi begitu selama mondar-mandir ke namanya tempat pekerjaan saya itu, ya sering dengar suara sapi gitu ya, gitu. Terus saya respon. 4 bulan itu sudah nggak sanggup, nggak tahu ya. Kalau hitungan saya sekitar ada setengah tahunan saya nggak mau merespon ini. Baru masuk, ya ini. Ya saya pikir memang di dalam nggak ada sapi Mas. Akhirnya kan di sini nggak ada sapi kan. Iya. Tapi adanya Arca Nandini. Nah, secara vibrasi getarannya, suaranya itu kan ditangkap sama jiwa saya. Iya. Telinga spiritual saya mah mendengar itu ya. Tapi kan juga maaf kata, karena saya ini secara manusiawi nggak percaya barang-barang kayak begini kan gitu. Tapi akhirnya menyerah bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh leluhur kita disucikan sebagai lambang-lambang dari ini. Lambang Nandini ini ada lambang Dharma Mas, kesetiaan. Jadi Nandini itu adalah
betul-betul jiwa raganya itu dipersembahkan. Susunya bisa diminum, tenaganya bisa dipakai untuk bajak sawah, untuk narik pedati, gerobak, gitu. Tetapi kan juga ini harta benda. Zaman dulu kan tabungan. Rojokoyo. Rojokoyo kan gitu. Ya ini kan sepenuhnya hidupnya kalau kita perhatikan dari kotorannya aja bermanfaat kok. Betul. Gitu. Jadikan pupuk, gitu. Dan ini semuanya bermanfaat, semuanya ini kayak pohon kelapa, Mas. Iya. Semuanya bermanfaat. Kulitnya, semuanya bermanfaat. Jadi betul-betul menjadi suatu makhluk yang benar-benar sepenuhnya itu bisa dimanfaatkan, digunakan, bahkan sebagai kendaraan dewa Siwa, gitu, Mahadewa. Mahadewa. Berarti kelembutannya, ketulusannya, pengorbanannya, itulah seseorang yang ingin mencapai tingkat spiritual atau kehidupan yang yang sempurna, itu kan harus dalam hidupnya berkendaraan dengan dharmanya sendiri, toh Mas. Kalau kita tidak memiliki dharma, kita tidak pernah berbuat baik, kita itu misalnya masa bodoh, hidup seenaknya saja gitu lah, nggak ada ajaran-ajaran yang luhur. Karena kita mau menuju kehidupan yang sejati, itu kan salah satunya kita harus berdharma, punya dharma. Dan itu kan ada karmanya. Gitu? Ada karmanya apa? Kalau orang itu berbuat baik, ya nanti karmanya baik. Kalau orang berbuat jahat, ya karmanya ya pasti yang tidak baik. Tapi dari semuanya yang saya jelaskan tadi bahwa benda ini vibrasinya bagi saya itu sangat nyata. Karena pertama yang tidak saya reken, saya abaikan suara selama setengah tahunan itu, 4 bulan itu saya sudah mau masuk, tapi saya uji bahwa saya nggak percaya. Akhirnya bulan ke-6 saya masuk. Saya beranikan diri karena ada penjaganya dan memang pada waktu itu orang nggak sembarangan boleh masuk kan gitu kan. Ya akhirnya saya menemukan Arca Nandini yang sangat gagah sekali dan luar biasa, dari batu andesit yang sangat terbaik ini ya, luar biasa. Semoga lestari di tempatnya, di pabrik gula ini. Jadi pesan moralnya sahabat semuanya, bahwa ternyata manusia harus diingatkan dalam kehidupan ini, kita itu harus berdharma kepada siapa saja. Berdharma buat keluarga, istri, anak, dan sesama. Dan kehidupan kita itu harus diserap habis. Ya, hidup kita ini harus diserap habis, yaitu dalam dharma itu. Seperti Nandini. Nandini adalah sosok hewan yang menjadi wahana atau tunggangan kendaraan dari Dewa Siwa, dengan kelembutannya yang diambil, dengan totalitasnya berdharma yang diambil, dan setia. Demikian ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meliput di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pecutan bagi kita bahwa segala sesuatu yang nenek moyang buat itu, ini pesannya ya, segala sesuatu yang dibuat oleh nenek moyang itu adalah filosofi. Filosofi yang ditransformasikan ke dalam bentuk arca. Nenek moyang kita mengajarkan tidak pakai mungkin sastra-sastra yang terlalu tinggi, tetapi melalui benda-benda. Contoh kalau sapi itu gambarannya apa, filosofinya apa, kan gitu. Ya, Dewa Siwa itu dewa yang maaf kata dewa pelebur atau penyempurna, tapi justru kendaraannya yang lembut, bukan harimau, bukan macan, bukan singa itu. Tapi malah justru kendaraannya beliau adalah sapi yang sangat lembut. Artinya apa? Sang Mahadewa atau Sang Maha Pencipta itu akan memberkati setiap manusia yang memang dharmanya itu. Nah, dharma, ya toh, dharma diterima oleh Yang Maha Kuasa. Nandini, simbol dari dharma, kesetiaan, menjadi wahana atau kendaraan dari Dewa Siwa. Itu sebenarnya adalah blessing, pertemuan. Pertemuan antara manusia atau umat atau makhluk
yang berdharma menjadi tempat atau stana oleh Yang Maha Kuasa. Jadi sangat, itu filosofinya. Itu yang saya terima, ya. Saya tidak membaca literasi atau buku-buku, enggak. Tetapi kenapa Dewa Siwa memiliki kendaraan Nandini, sosok sapi yang lembut, yang hidupnya 10 jiwanya itu sangat berguna, gitu, setia menunggu tuannya. Makanya kalau di dalam candi-candi Hindu itu candi induk, kemudian di candi perwaranya itu kan ada depannya itu Nandini, simbol dari Dharma. Dharma adalah tempat atau setana dari Yang Maha Kuasa. Demikian ya, itu pesannya. Jadi nenek moyang kita itu membuat sesuatu supaya anak cucunya mikir sendiri. Kalau mikir sendiri akan diberi pencerahan-pencerahan, maka akan mampu menjelaskan kepada sesamanya. Jadi jangan berpikir ini musyrik, ini berhala, jangan ya. Tetapi ajarannya yang kita ambil, gitu. Ajarannya yang kita ambil. Kita mau belajar tentang hidup kita berguna buat sesama, ya belajarlah dengan pohon kelapa. Batangnya, pelepahnya, gempolnya, kelapanya, sabutnya, batoknya, itu kulitnya kelapa, dagingnya kelapa, airnya kelapa, semuanya berguna. Termasuk ini. Iya. Ya, semuanya berguna, tenaganya berguna, susunya berguna, dagingnya berguna, semuanya habis. Itulah Dharma, itulah kesetiaan. Ya, jadi mari generasi muda, ajaran leluhur kita itu sangat bersembunyi di dalam karya-karyanya. Ajaran leluhur kita bersembunyi di dalam karya-karyanya, entah itu dalam bentuk candi, entah itu berbentuk dalam bentuk arca dan sebagainya. Tapi semuanya adalah makna yang luhur itu biar dikupas sendiri oleh generasi atau anak cucunya. Salam Rahayu.